Yo William. Yo kesal gara-gara dikawal. Pagi itu, seperti biasa, Yo dan Tiara sama-sama berangkat ke sekolah. Namun hari ini berbeda dengan hari-hari yang lalu. Ini karena beberapa pengawal mulai membuntuti anak muda itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kemanapun Yo pergi, ke situ pula lah mereka mengikuti. Walaupun masih tetap menjaga jarak. Aduh, pusing sekali aku kalau begini ceritanya, kata Yo mengeluh kepada Tiara yang duduk di sampingnya. Berkali-kali dia menelepon Tigor untuk segera menarik para pengawal yang berjumlah 6 orang itu. Namun berkali-kali pula Tigor menolak permintaan itu dengan alasan bahwa keselamatan Yo saat ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Tiara hanya bisa tersenyum saja melihat Yo yang menjadi manyun. Mereka ini belum pernah dikerjai oleh aku, kata Yo dengan kesal sambil meninju-ninju pahanya sendiri. Apa yang akan kau lakukan Yo? Tanya Tiara penasaran. Nanti, ketika kita akan pulang dari sekolah, kau tunggu aku di luar gerbang ya. Aku akan mengecoh mereka ini. Mana nyaman kalau apapun yang akan aku lakukan selalu dalam pengawasan, kata Yo dengan senyum jahat. Tepat ketika bel sekolah berbunyi menandakan masa belajar sudah habis, Yo langsung mengambil tasnya lalu segera menuju ke toilet. Sesuai dengan rencana, maka Tiara pun langsung keluar dan menunggu Yo di luar area sekolah. Ketika itu, Yo langsung berjalan cepat menuju toilet dengan diikuti oleh ke-6 lelaki tadi yang bertugas sebagai pengawal. Begitu Yo masuk ke toilet, dia segera mengunci pintu lalu dari kamar yang dia masuki dia segera memanjat dan memasuki kamar lain. Begitulah seterusnya sampai dia mencapai bagian paling pinggir kemudian merangkak ke bagian atap yang renggang lalu melompat ke bagian belakang toilet itu. Sampai di luar, Yo langsung memanjat pagar. Sungguh ringan gerakan Yo ini hingga ke-6 bodyguard yang menunggunya di pintu depan sama sekali tidak menyadari bahwa Yo sudah tidak berada lagi di dalam toilet itu. Setelah Yo tiba di luar, dia lalu mengitari pagar tersebut di mana Tiara sudah menunggu. Dengan sebutir kerikil, dia melempar gadis itu lalu memberi isyarat agar mereka segera pergi melalui jalan pintas menuju rumah Lestari. Sambil tertawa Yo menceritakan kepada Tiara seperti apa dia mengelabui pengawal itu. Mendengar semua penuturan dari Yo, Tiara mau tak mau akhirnya tertawa juga. Kau keterlaluan Yo. Bagaimana nanti jika mereka kena marah oleh Paman Tigor? Tanya Tiara. Itu urusan nanti. Yang penting kita bebas dulu, kata Yo lalu menatap wajah Tiara. Menyadari bahwa Yo menatapinya, Tiara langsung menghentikan langkahnya lalu bertanya. Ada apa Yo? Mengapa kau menatapku seperti itu? Tanya Tiara merasa kaku juga ditatap seperti itu. Aku baru menyadari ternyata kau ini cantik juga Tiara, kata Yo sambil merapikan rambut Tiara dan menyelipkan rambut itu di balik daun telinga gadis itu. Kau tidak sedang bercanda kan Yo? Tanya Tiara mendadak gugup. Sepertinya aku serius. Apakah aku terlambat menyadari hal ini? Tanya Yo kepada gadis itu. Ketua, mengapa Anda melarikan diri? Kami bisa kena marah jika tidak mengawal Anda. Terdengar suara teguran dari dekat pagar bagian belakang toilet membuat Tiara batal menjawab pertanyaan Yo tadi. Ah sialan sekali. Ayo lari Tiara, kata Yo sambil menarik tangan gadis itu. Ketua, tunggu kami, kata mereka sambil mengejar.
Sore itu tampak Yo sangat kesal sekali. Tak henti-hentinya dia menendang apa saja yang ada di hadapannya. Sambil menggerutu, dia melepaskan sepatunya lalu melemparkannya begitu saja dengan sangat kesal. Beberapa lelaki langsung mencari sepatu Yo yang dia lempar tadi lalu meletakkan sepatu tersebut di anak tangga nomor 2. Kalian ini, apa tidak lelah mengikutiku terus-terusan? Tanya Yo William dengan kesal. Ketua, keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami. Jika ketua lecet atau luka sedikit saja karena ulah dari orang lain, maka kepala kami ini taruhannya. Tolonglah berikan kerjasama Anda dengan kami ketua, kata salah satu dari pengawal itu. Baiklah, terserah kalian saja, kata Yo lalu segera memasuki rumah milik Tengku Mahmud itu lalu bergegas mengambil beberapa sapu yang terbuat dari lidi pohon aren. Kalian bantu aku menyapu halaman. Lalu 2 di antara kalian mengambil air di sana itu, kata Yo menunjuk tempatnya biasa membeli air. Air itu tidak mahal. Rp5.000 sudah cukup untuk membeli beberapa liter. Kalian pasti punya uang kan? Tanya Yo. Kami punya ketua. Jangankan Rp5.000. Air beserta dengan mobil tangkinya pun bisa kami beli, kata mereka. Pergilah. Nanti kakekku mau minum kopi, kata Yo memerintahkan. Dia lalu segera turun dari pintu belakang sambil membawa cangkul lalu mulai menggaruk rumput yang ada di sekitar halaman itu dengan cangkul tadi. Entah sedang kesal atau bagaimana, pekerjaan Yo kali ini persis seperti cakar ayam. Berulang kali dia mengeluh lalu dengan perasaan kesal dia membanting cangkul itu lalu pergi ke dalam untuk sekedar berbaring. Gagal semuanya gara-gara pengawal ini. Aku tidak bisa bebas begini. Harusnya aku sudah pergi mengajak Tiara ke rumah Lestari kemudian bermain di sana. Sial sekali, kata Yo dalam hati lalu meletakkan sebelah lengan tangannya di atas kening. Ada apa denganmu Yo? Tanya satu suara membuat lamunan pemuda itu buyar. Kakek, kapan sampai? Tanya Yo bergegas bangkit lalu menyalami dan mencium tangan lelaki tua itu. Sudah dari tadi, jawab lelaki tua itu dengan acuh. Yo, daripada kau membuang waktu seperti ini, lebih baik kau latihan. Asah lagi kemampuanmu. Perhatikan di mana yang kurang, kata kakeknya itu. Yo duduk sejenak sambil berpikir lalu bangun dan berkata, aku takut dengan ketinggian. Sebaiknya aku belajar memanjat pohon kelapa itu, biar aku tidak takut lagi, kata Yo lalu bergegas keluar. Kalian siapkan jaring, pasang di sekitar pohon kelapa itu. Kalau aku jatuh, aku bisa mendarat di atas jaring. Aku masih muda, belum mau mati, kata Yo lalu segera berjalan menuju ke arah sebatang pohon kelapa yang berusia puluhan tahun. Para mengawal itu saling pandang lalu segera mengerjakan tugas dari Yo tadi. Saat ini Yo sudah berada di bawah pohon kelapa itu lalu segera memanjat. Awalnya kakinya sangat menggigil karena ketakutan. Tapi setelah dilawan dan dapat menguasai diri, akhirnya Yo nekat juga memanjat lebih tinggi lagi. Ho, sungguh menakutkan, kata Yo sambil memeluk batang kelapa itu erat-erat. Yo, lebih tinggi lagi. Ambilkan aku buah yang masih muda, kata Tengku Mahmud. Iya kek, aku akan naik lebih tinggi lagi, kata Yo lalu memanjat semakin tinggi.
Para pengawal yang berjaga-jaga di bawah berdoa dalam hati mereka masing-masing agar Yo tidak terjatuh. Andai itu terjadi, maka mereka akan tamat oleh Tigor. Episode sebelumnya, Tigor kena marah oleh Tengku Mahmud. Episode berikutnya, petuah dan nasihat dari Tengku Mahmud. Yo William, petuah dan nasihat dari Tengku Mahmud. Malam itu, kedua orang beda usia saling berhadap-hadapan dengan pikiran serta fokus yang tertuju kepada masing-masing orang. Dengan disinari lampu yang terbuat dari obor minyak tanah, kini Yo mengeluarkan jarum perak dari sebuah kotak peti lalu menimang-nimang jarum tersebut. "Kau sudah siap, Yo?" tanya Tengku Mahmud. "Siap, Kek," jawab pemuda itu. "Sekarang perhatikan serangan," kata Tengku Mahmud lalu menjentikkan jarinya. Tiba-tiba dari jentikan jemari tangan Tengku Mahmud melesat sebutir besi bulat kecil seperti kelereng. Tepatnya seperti kacangan yang terdapat pada lahar sepeda motor. Benda bulat itu kini melesat ke arah pemuda itu membuat Yo kini terpaksa harus membalas lalu dengan cepat melemparkan jarum peraknya lalu. Us! Des! Tampak dua benda itu rontok dan jatuh ke tanah. "Sekali lagi. Lawan dengan jari hantumu," kata Tengku Mahmud. Yo kini tampak mengeluarkan sesuatu yang dia kulum dalam mulutnya. Kini tampak sebutir bola baja kecil sebesar isi kacang tanah lalu menjepit di antara jari tangannya. Us! Tampak Tengku Mahmud menjentikkan jemari tangannya dan kini sebutir lagi besi yang sama seperti tadi melesat meluru ke arah tubuh Yo William. Tanpa menunggu lama lagi, Yo pun langsung membalas dan kembali dua benda yang berkilat terkena pancaran obor itu bertabrakan di udara. Bedanya, bola besi yang dilemparkan oleh Yo tadi terus melesat lalu tertancap di tiang obor. Andai Tengku Mahmud tidak cepat menghindar, dapat dipastikan dia akan cedera oleh bola besi itu. Kau sudah menguasai jarum perak dan jari hantu dengan sempurna. Wajar jika aku kalah. Ini karena dua esensi kekuatan berada dalam satu tubuh. Tidak sia-sia Malik goblok itu menurunkan ilmunya kepadamu. Kini kau sudah menguasai secara sempurna. Puji Tengku Mahmud kepada anak itu dengan jujur. "Terima kasih kakek," kata Yo sambil membungkuk dalam-dalam. "Yo, kau jangan cepat puas. Kau tidak boleh melupakan dua jurus serta kembangannya. Jika kau tinggalkan, maka kau akan lupa. Ketika sudah lupa, maka sia-sialah kau belajar selama ini. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan selain membimbingmu menyempurnakan pelajaran tentang kitab pengobatan yang ditulis oleh Malik. Sekali ini kau dengar perkataanku dengan serius. Jangan dibantah dan jangan dipotong perkataanku. Kau mengerti?" tanya lelaki tua itu. "Yo, mengerti kek." "Bagus. Yo, kau tentu sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang jati dirimu dan siapa kau sebenarnya. Menurut surat peninggalan dari Malik, kau memang dipersiapkan untuk mewarisi segala kekayaan orang tuamu. Kau tahu untuk apa kau dipersiapkan?" tanya lelaki tua itu. Sebagai jawaban, Yo hanya menggeleng tanda tidak mengerti. Yang kecil akan besar. Yang muda akan menjadi tua dan yang tua akan mati. Itu adalah hukum kehidupan yang sama sekali tidak bisa dibantah sedikitpun. Manusia terlahir dengan fitrahnya dan sifat semula jadi yang dia bawa. Pada hakikat, semua manusia itu adalah baik. Hanya saja lingkungan dan keadaan yang merubah pola hidup dan sikapnya. Oleh karena itu,
Kau memang sengaja dididik untuk menjadi seorang yang memiliki kerendahan, ketabahan serta kekuatan hati. Kau tentu sudah banyak melihat seperti apa jika seorang anak dibesarkan dengan gelimang harta. Hanya sedikit yang tidak terjerumus. Oleh karena itu, Malik membawamu sejak dini untuk dilatih. Aku hanya meneruskan apa yang sudah dia bangun dalam dirimu. Kau harus tahu seberapa berkuasanya ayahmu dengan segala usaha dan organisasi yang dia miliki. Kau dapat membayangkan andai kau tidak pernah sakit, tidak tahu seperti apa rasanya dicubit, tidak pernah menderita, tidak pernah merasa lapar dan dahaga, tidak pernah ditindas, maka kau tidak akan peka terhadap jeritan orang-orang kecil yang ada di sekitarmu. Kau harus dicubit agar tahu rasanya bahwa cubitan itu rasanya sakit. Dengan begini, kau akan berpikir sebelum mencubit orang lain. Itu tadi adalah sebuah perumpamaan kecil yang bisa aku gambarkan agar dapat kau fahami dengan baik. Kehidupan itu dimulai dari telungkup, merangkak, terlatih, berjalan, berlari. Itu adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap manusia yang hidup. Memulai dari bawah lebih baik daripada langsung berada di atas lalu kemudian terjatuh. Kau sudah beranjak dewasa. Tentunya kau tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Satu pesan kakek kepadamu. Kau telah memulai kehidupanmu dari bawah. Sebaiknya lakukan juga pekerjaanmu dari bawah. Pelihara rasa takutmu karena ketakutan mampu membuatmu lebih berhati-hati dalam segala hal. Pelihara keberanianmu agar ketika dihadapkan dengan satu masalah yang harus diselesaikan, kau tidak lari daripadanya. Dulu kau takut pada ketinggian. Apa yang kau lakukan ketika kau takut dan ditempatkan pada ketinggian? Tanya Tengku Mahmud. Aku memegang, mencengkeram apa saja yang aku rasa bisa membuatku selamat. Jawab Yo. Kau tahu apa artinya itu? Tanya Tengku Mahmud. Tidak kek. Mohon dijelaskan. Pinta Yo. Itu artinya kau tidak bisa hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri. Sehebat apapun seorang anak Adam, dia pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia yang benar-benar superpower. Ketika masanya tiba, dia pasti akan memeluk dan menggenggam apa saja yang menurutnya bisa membuatnya selamat. Selagi papan, sandang dan pangan masih menjadi kebutuhanmu, jangan pernah mengatakan bahwa aku hebat. Yang hebat itu satu. Dia yang maha tinggi, maha satu, maha perkasa dan maha melindungi. Dialah Tuhan semesta alam. Kau mengerti? Yo mengerti kek. Kata anak muda itu dengan wajah serius. Aku menduga Malik pasti punya alasan mengapa kau dididik olehnya. Selain kau digembleng secara lahiriah, batinmu juga sudah digembleng olehnya. Maka dari itu, jangan pernah angkuh dan sombong. Karena kesombongan itu adalah milik Tuhan. Jangan rampas kesombongan itu darinya. Kelak jika kau kembali ke Star Hill, jangan langsung warisi kekayaan milik orang tuamu. Sebaiknya, sambil melanjutkan pendidikan, kau harus bekerja menjadi pegawai biasa di perusahaan kecil. Apalagi jika kau menemukan perusahaan yang nyaris bangkrut kemudian kau berkontribusi menyelamatkan perusahaan itu tanpa bantuan siapapun. Itu adalah prestasi terbesar. Ingat Yo. Jangan tindas perusahaan kecil. Jangan menginvasi kawasan yang sudah ditempati oleh perusahaan-perusahaan kecil. Sebaiknya gandeng mereka untuk membentuk sebuah kekuatan baru yang bisa mensejahterakan banyak orang.
Ingat kata pepatah. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Orang mati, tanya Tengku Mahmud, pasti meninggalkan hutang. Kata Yos enaknya. Anak kurang ajar. Baru saja tadi kau serius. Sekarang sudah jadi setan lagi. Ku pecahkan batok kepalamu. Kata Tengku Mahmud lalu melemparkan sebutir bola besi ke arah Yo. Mati aku. Kata Yo sambil merunduk lalu lari berlindung di balik pohon kelapa. Kemari kau Yo. Kau belum dihukum. Bentak Tengku Mahmud. Aduh. Hukum lagi. Kata Yo sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kau ini ya. Aduh kek. Sakit kek. Kek. Bisa pelan sedikit kah? Sakit kek. Woi kek. Gemblung. Kata Yo sambil terus mengikuti Tengku Mahmud karena telinganya yang dijewer masih belum lepas. Teman-teman, sambil menunggu Ontor bab baru, jangan lupa mampir di karya sahabat Ontor ya. Cek judul pada gambar di bawah ini. Episode sebelumnya, Yo kesal gara-gara dikawal. Episode berikutnya, pertemuan di Mountain Lotus. Yo William. Pertemuan di Mountain Lotus. Mountain Lotus. Tepat di area parkir kantor besar Future of Company, tampak puluhan mobil mewah sedang terparkir di sana dan dapat dipastikan bahwa hari ini akan diadakan meeting antara seluruh staf dari berbagai cabang perusahaan itu dari beberapa daerah. Sementara itu, dari mobil Rolls-Royce panjang yang sudah dimodifikasi, tampak beberapa pengawal menurunkan 4 kursi roda lalu membuka pintu di mobil mewah tersebut, dan kini tampaklah 4 orang lelaki yang sudah sangat tua sekali berjalan menggunakan tongkat lalu duduk di kursi roda masing-masing kemudian didorong oleh masing-masing 4 pengawal menuju ke pintu masuk kantor besar itu. Tidak sampai di situ saja, dari arah Lotus Hotel, tampak rombongan mobil mewah sekitar 20 unit saling beriringan memasuki area depan kantor itu dan kini dari dalam berkeluaran lelaki dengan membawa masing-masing tas koper di tangan mereka. Dari mobil paling depan, tampak 4 orang bodyguard dengan tubuh besar dan kekar berjalan tenang ke arah sebuah mobil Bugatti Divo kemudian membukakan pintu lalu membungkuk hormat mempersilahkan sepasang pasangan paruh baya untuk keluar dari dalam mobil tersebut. Beberapa pengawal yang berdiri di depan pintu masuk kantor besar Future of Company itu tampak berlari membawakan payung lalu dengan hormat mempersilahkan pasangan itu berjalan ke arah pintu masuk. 10 menit berselang, dari arah Lotus Road, tampak 4 mobil super sport dengan dikawal lebih dari 100-an mobil Rolls-Royce bergerak perlahan memasuki area depan kantor itu. Salah satu dari 4 mobil sport yaitu Pagani Huayra tampak terus melaju memasuki pintu khusus kemudian masuk ke ruangan lift dan terus menuju ke lantai paling atas dari belasan tingkat bangunan kantor tersebut. Begitu pintu lift terbuka, tampak mobil Pagani Huayra itu perlahan keluar melewati ratusan orang yang berbaris sambil membungkuk lalu berhenti tepat di tengah-tengah barisan itu. 2 orang lelaki yang tepat berada di samping pintu kiri dan kanan mobil itu dengan hormat membukakan pintu dan kini tampaklah seorang lelaki berusia hampir 45 tahun keluar dari kendaraan super sport itu lalu berdiri memperhatikan sekelilingnya. Tampak wanita pasangannya melangkah mendekat lalu merapikan jas serta dasi yang dikenakan oleh lelaki paruh baya itu. Selamat datang Tuan Besar, kata para lelaki yang membentuk 2 barisan itu menyambut kedatangan lelaki dan wanita tadi. Black, apakah yang lain sudah tiba? Tanya lelaki itu.
Menjawab Anda Tuan Besar. Saat ini, 4 naga ompong sudah tiba. Begitu juga dengan Tuan Besar Ivan Patrick dan Nona Besar Lorna Walker L bersama dengan putri mereka Senita Patrick. Juga ada Tuan Jackson dan Tuan Kenny William. Ada Mer Briley selaku pemegang kuasa hukum perusahaan, ada Tuan Barry, Tuan Richard, Tuan Tom selaku manajer umum di seluruh hotel dan restoran milik Future of Company, ada Miss Olive selaku manajer kepala di Jewel Star, Tuan Isa, Tuan Ricardo, Ronald, Austin dan ada ramai lagi yang hadir termasuk mertua dari Tuan Ivan Patrick yaitu Tuan Samson Walker. Jawab lelaki bernama Black itu. Bagus. Sekarang kalian boleh kembali ke posisi masing-masing. Kata lelaki yang disebut Tuan Besar itu. Melaksanakan perintah. Kata Black lalu mengomandoi barisan lelaki yang layaknya seperti tentara itu untuk membubarkan diri lalu mengisi tempat-tempat yang mereka perkirakan bisa dengan mudah untuk mengawasi keadaan. Ruang rapat umum FOC. Layaknya seperti rapat dalam parlemen, kini tampak sebuah meja besar bundar yang dikelilingi oleh hampir seratusan kursi lengkap dengan pengeras suara di masing-masing bagian yang ada kursinya. Sementara itu, di atas layaknya seperti sebuah panggung, terdapat 4 buah kursi yang kini sudah diduduki oleh 4 orang lelaki tua yang tampak sangat tenang. Padahal siapa tahu sebelum ruangan itu terisi, mereka sudah saling sikut duluan. Begitu seorang lelaki yang disebut sebagai Tuan Besar tadi memasuki ruangan rapat itu, semua orang kini tampak berdiri dan membungkuk hormat kecuali keempat lelaki tua itu. Lihat cucu kita Leon. Semakin dewasa, dia tampak semakin waras. Kata lelaki tua di sebelahnya. Hahaha. Dia memang mewarisi sifatmu. Kau kan memang sialan. Timpal lelaki tua yang bernama Leon itu. Cucuku yang tidak sinting seperti cucumu. Lihatlah. Dia sangat karismatik. Benar katamu bocah bandel. Ivan memang sangat karismatik. Tapi cucu kami sangat diplomatik. Kata Leon pula. Apa hubungannya antara diplomatik dengan karismatik? Tanya salah seorang lagi. Alah. Pokoknya ada tik-tiknya. Sudahlah. Jawab William King. Hei Jason. Mana cucumu mengapa tidak masuk? Tanya Tuan Aaron. Mungkin dia bersama dengan Clara. Biarkan saja dia bergosip. Lagi pula sudah ada Samson di sini. Jawab Jason kepala keluarga Walker. Tak lama setelah itu, tampak Tuan Patrick mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada William King sambil berkata. Apa kalian ada membaca berita tentang kejadian di Tower Mall anak perusahaan Jewel Star di kota Kemuning? Tanya lelaki tua itu. Iya. Benar kata Aaron. Aku juga ada membaca berita tentang seorang anak yang membuat kekacauan di Tower Mall. Kata Tuan Walker pula. Mengapa? Aku malah baru mendengar dari kalian. Kata Tuan Smith sambil melihat ke arah layar ponsel milik Tuan Patrick. Di sana dia melihat sebuah gambar seorang anak muda memakai masker sedang duduk di dalam sebuah troli dan didorong oleh seorang lelaki berpakaian putih layaknya seorang manajer sambil diiringi oleh banyak staf di belakangnya. Foto gila apa lagi ini? Tanya William King sambil merampas ponsel dari tangan Tuan Patrick. Jika aku perhatikan kelakuan anak lelaki dalam gambar ini, aku teringat seperti apa kau waktu muda dulu, King. Kata Tuan Walker. Ya, bocah sok jenius ini dulu kelakuannya memang seperti setan.
Apa kau ingat ketika dulu kita datang ke kantor ayahku? Kau seharian hanya naik eskalator dan tertawa-tawa seperti monyet baru lepas dari kandang," kata Tuan Walker. "Ah, kau selalu saja mengingat itu. Daripada kau diam saja seperti monyet kena siram air." Dikasih roti 1 bungkus langsung dia di balik kursi, balas William King kepada sahabatnya itu. "Apalagi ini si Leon. Sok suci. Jaga gaya dan image terus-menerus. Ditawari makan malah menolak. Akhirnya kelaparan dan menyusahkan kita." Hah? Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. "Benar katamu Jason. Waktu memang terlalu cepat meninggalkan kita. Kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa begitu banyak momen berharga yang terlewatkan begitu saja," kata Tuan Patrick. "Waktu tidak akan bisa kembali. Sesuatu yang sangat jauh itu adalah masa lalu. Selaju apapun kendaraan kita tidak akan bisa sampai lagi ke masa itu. Sebaliknya masa depan, walaupun merangkak, kita pasti akan sampai juga. Dan pada titik akhir dari hidup ini adalah kematian. Itu pasti. Hutang yang paling menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki cukup bekal adalah kematian. Kita tidak akan bisa menghindari takdir yang satu ini," kata Tuan Leon. "Makanya di sisa usia ini, kita jangan lagi memikirkan apa itu dunia. Jangan dikejar karena salah satu dari kita pasti akan meninggalkannya." Sebuah filsafat hidup mengapa Tuhan memberikan rambut putih di kepala ini. Itu artinya agar kita harus berbenah diri dan memutihkan masa lalu kita yang hitam. Masih ada waktu. Daripada kita mengejar dunia, lebih baik tumpukan perhatian untuk saling berbagi. "Bukankah hidup ini akan indah?" kata Tuan Patrick. "Bukankah tujuan kita mengadakan pertemuan ini untuk saling berbagi? Berbagi tanggung jawab melindungi negara ini dari invasi Arold Holding Company yang sudah mulai bercokol di megatahun," kata William King. "Benar katamu. Kita akan lihat apa isi dari rapat gabungan ini. Aku yakin Jerry William, Ivan Patrick, Ryan Morgan, Rico O'Berry dan Daniel memiliki jalan keluar dari masalah besar ini. Tapi bagaimana dengan gambar pada ponselmu itu? Siapa anak muda bermasker itu?" tanya Tuan Smith. "Nanti kita tanyakan kepada Jerry. Aku menduga bahwa anak ini adalah cicit kalian. Menilik dari tingkahnya, anak ini tidak jauh berbeda dengan dirimu, King," jawab Tuan Patrick. "Sialan kau. Apa kau kira hanya aku saja yang seperti itu? Lalu bagaimana dengan gelarmu si bocah bandel itu?" tanya William King sambil melotot. "Hahaha. Benar juga katamu. Ayo berhenti. Rapat akan dimulai," kata Tuan Leon Smith sambil melintangkan jari telunjuknya di depan bibir. Episode sebelumnya. Petuah dan nasihat dari Tengku Mahmud. Episode berikutnya. Lotus Global Corporate. Lotus Global Corporate. Cek. Mohon perhatiannya. Untuk semua yang berada di ruangan rapat ini, persiapkan materi masing-masing dan dengan ini rapat kita mulai. Tampak Tuan Barry selaku Presiden perusahaan cabang Starhill merangkap sebagai pembawa acara memulai rapat dan dengan hormat mempersilahkan Jerry William untuk duduk di kursi kepala dengan Ivan, Daniel, Rico dan Ryan berada di samping kiri dan kanannya. Perhatian buat kita semua yang berada di sini. Salam hormat saya kepada keempat naga Metro City yaitu kakek tercinta William King,
Leon Smith, Jason Walker serta Aaron Patrick yang turut serta dalam rapat gabungan kali ini. Saat ini, saya selaku founder sekaligus owner di Future of Company serta penaung bagi perusahaan Jewel Star, William Group, Future Steel Company serta Tower Sole Proprietary. Ingin mengucapkan selamat datang kepada para jajaran staf tertinggi, para pemegang saham, para wakil dari Steel Company yaitu Mr. Hendricks dan Mr. Ibrahim, juga pemilik perusahaan Patrick Group dan Walker Group yaitu sahabat saja Ivan Patrick dan Tuan Samson Walker. Dengan hormat, saya persilahkan untuk mengambil kursinya masing-masing. Semua yang berada di ruangan itu kini mulai menduduki kursi masing-masing dan mulai memusatkan perhatian mereka terhadap rapat yang akan berlangsung kali ini. Baiklah. Sekarang aku ingin mendengarkan laporan dari kalian semua tentang kondisi dari perusahaan yang kalian bawahi. Dimulai dari manajer Tom kemudian manajer Olive. Kata Jerry mempersilahkan. Terima kasih Tuan Besar. Kata manajer Tom lalu mengatur posisi ternyaman dari mikrofon di depannya. Di sini saya akan membentangkan beberapa kondisi terbaru dari restoran Bahagia, Lotus Hotel serta Hotel Mutiara di kedua cabang yaitu Metro City dan belakang Jewel Star. Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi di negara ini sangat maju dengan pesat. Oleh karena itu, perusahaan perhotelan serta restoran meningkatkan ke tahap yang saya sendiri tidak pernah menjangkakan bahwa untuk perhotelan meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Disusul dengan restoran dengan laba bersih mencapai jutaan dolar dari tahun sebelumnya. Ini tidak lepas dari gencarnya promosi yang kita lakukan di berbagai platform dan media. Sementara itu untuk pusat rekreasi dan sewa villa di Country Home pula, sangat mengalami peningkatan dan dijangka akan terus meningkat pasca selesainya pembangunan untuk pemandian air panas di kawasan tersebut. Kata manajer Tom mengakhiri pembentangan pertumbuhan nilai laba dari perusahaan yang dia pimpin. Setali tiga uang dengan manajer Olive, bahwa perusahaan pusat perbelanjaan di Jewel Star juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan kecuali Tower Mall yang sedikit mengalami kerugian. Hanya saja, untuk keseluruhan laba yang besar di Jewel Star, mampu menutupi lubang yang ada di Tower Mall. Mendengar laporan ini, Jerry hanya tersenyum saja karena dia tahu bahwa ini adalah kelakuan dari putranya. Baiklah. Aku sudah mendengar laporan dari kalian berdua. Sekarang aku ingin mendengar laporan dari Tuan Isa, Tuan Richard, Tuan Rustam dan Tuan Raven. Kata Jerry sambil mengalihkan perhatiannya kepada keempat lelaki tua itu. Terima kasih atas waktu dan tempat yang Anda berikan kepada kami Tuan Besar. Kata Tuan Richard memulai pembentangan pertumbuhan ekonomi di perusahaan yang dia pimpin. Untuk perusahaan kita yang berada di Mountain Slope, saat ini juga mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dengan harga yang kita berikan kepada masyarakat terlebih lagi para petani, saat ini mereka merasa puas dan berbondong-bondong menjual hasil panen mereka kepada kita. Hal ini juga terjadi pada kampung-kampung yang bertetangga dengan Mountain Slope. Tercatat dalam 3 bulan terakhir, pabrik penggilingan padi milik perusahaan sudah menerima suplai sebesar 100.000 ton padi. Ini masih belum untuk keseluruhan yang bisa mencapai jutaan ton per kali panennya. Dan melalui meeting kali ini,
saya ingin menyampaikan bahwa kita seharusnya bisa menambah luas lagi pabrik penggilingan padi ini dan menambah lagi beberapa mesin penggiling menyusul kerja sama kita dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika untuk mengekspor beras ke negara mereka. Dengan begitu, produksi beras di perusahaan kita akan mencukupi jumlah yang mereka inginkan dan kita bisa menambah kuota pengiriman kita ke berbagai negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan banyak lagi negara yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka. Kata Tuan Richard menjelaskan. Memang aku dan beberapa staf tinggi di perusahaan sudah memikirkan hal ini. Baik. Kita akan melakukannya dengan cara bertahap. Kata Jerry membuat Tuan Richard tersenyum puas. Semua sudah membentangkan semua detail kerja mereka serta beberapa masukan dan alasan yang cukup kuat mengikut perkembangan yang terjadi. Kini tibalah pada Kenny Williams selaku CEO perusahaan William Group dan juga sepupu kandung Jerry William. Sepupuku, ada apa denganmu saat ini? Kau seperti tidak bersemangat. Tanya Jerry yang heran melihat perubahan pada wajah sepupunya itu. Cek. Kata Kenny sambil bangkit berdiri dan meluruskan mikrofonnya. Selamat siang bagi semua yang ada di sini. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa ekspresi wajahku terlihat tidak menyenangkan. Ini karena beberapa proyek yang sedang dijalankan oleh William Group mengalami masalah invasi besar-besaran dari Megaton. Sejak 3 tahun belakangan ini, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh cucu tertua dari keluarga Miller telah masuk ke negara ini melalui Megaton. Hal ini menyebabkan banyak persaingan di berbagai bidang. Tercatat dari 3 tahun yang lalu, setelah menumbangkan perusahaan Walker Group yang beraliansi dengan Patrick Group di Hong Kong, mereka mulai memasuki negara ini dan merekrut siapa saja pihak yang tidak suka dengan perusahaan Future of Company. Ini termasuk Tuan Paul, mantan manajer logistik di Hill Street, Frank serta Diana Regnar. Kedua orang yang saya sebutkan ini adalah paman dan ibu kandung saya. Serta banyak lagi yang lainnya termasuk merekrut sisa-sisa anak buah San Diego dari Country Home, anak buah Ramsey di Metro City serta beberapa kelompok yang membenci Dragon Empire. Mereka juga menghasut para investor dan pemegang saham di William Group serta menghasut pemerintah daerah Metro City agar membatalkan kesepakatan kerja sama secara sepihak lalu berinvestasi di bank-bank swasta untuk menyekat aliran dana pinjaman bagi perusahaan kecil agar berpaling menyembah mereka. Ini yang membuat perasaanku menjadi terganggu. Saat ini, walaupun William Group tidak mengalami kerugian, namun juga tidak dapat dikatakan untung. Mereka seperti mengetahui kemana langkah serta perencanaan yang kami sepakati lalu menikung negosiasi kami dengan beberapa pihak sehingga banyak rencana proyek yang mentah di tengah jalan. Kata Kenny sambil menarik nafas berat. Benar apa yang dikatakan oleh sepupumu itu Jerry. Keadaan yang sama juga terjadi di perusahaan yang aku pimpin. Mereka ini seperti menargetkan kami karena menganggap Future of Company terlalu kuat untuk mereka hadapi. Taktik yang mereka lakukan persis seperti memakan bubur panas. Ambil di pinggir terlebih dahulu, baru yang di tengah. Kata Ivan pula. Aku memang mengetahui sepak terjang mereka ini. Namun kita belum mendapatkan celah mereka. Hanya saja, kita harus mengambil langkah antisipasi dengan cara bergerak senyap dan mandiri. Mandiri dalam arti,
Membentuk sebuah perusahaan lain yang bisa menopang kelancaran perusahaan induk misalnya yang telah kami lakukan dengan Mr. Ibrahim dan Mr. Hendrik. Yaitu, kami kini mulai memproduksi bahan-bahan material sendiri selain bergerak di bidang otomotif. Kita tahu bahwa setelah membuat lumpuh William Group dari satu sisi, mereka pasti akan menyerang dari sisi lain yaitu dari pemasok bahan material, alat transportasi serta tenaga kerja. Berhenti mengharapkan sesuatu dari pihak bank. Sebaiknya kita mendirikan perusahaan koperasi di mana setiap anggota harus memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Dengan begini, untung dan ruginya sebuah perusahaan adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana? Tanya Jerry mengemukakan ideanya. Katakanlah bahwa aku memegang 25% saham dalam perusahaan. Akan tetapi, masih ada 75% lagi dan itu akan aku berikan kepada kalian dengan catatan, setiap pemilik saham tidak boleh menjual saham mereka secara bebas kepada pihak luar. Dan setiap yang ingin menjual sahamnya, harus melalui rapat dewan direksi. Dengan begini, kita bisa meminimalisir adanya penyusup yang akan disusupkan oleh perusahaan Arold Holding Company yang berbasis di Megatown. Kami setuju dengan ideamu itu Jerry. Menurutmu, berapa nilai pasar untuk perusahaan yang akan didirikan ini? Tanya Ivan. Nilai pasar itu setelah perusahaan terbentuk dan terdaftar di negara melalui notaris. Saat ini aku ingin bertanya. Berapa jumlah uang yang berani kalian investasikan dalam perusahaan koperasi ini? Ambil contoh bahwa perusahaan harus memiliki anggaran dasar sebesar 10 miliar. Berarti aku sebagai pemegang saham sebesar 25% harus menanamkan modal sebesar 2,5 miliar dan untuk 7,5 miliar lagi, silahkan kalian rundingkan dengan satu syarat, tidak ada yang melebihi 25% yang aku miliki. Dengan begini, semua akan mendapat kesempatan yang sama untuk berinvestasi. Kata Jerry. Semua orang mulai paham dengan maksud Jerry ini. Mereka kini mulai menimbang-nimbang berapa uang yang akan mereka kucurkan dalam perusahaan yang masih direncanakan ini. Baiklah. Aku akan menanam modal pertama sebesar 500 juta. Kata Tuan Samson. Aku akan menanam modal pertama sebesar 1 miliar. Kata Ivan pula. Kemudian Ryan, Daniel dan Rico dengan singkatan R2D menggelontorkan dana sebesar 600 juta dan kerjasama mereka ini mendapatkan 6% saham dalam perusahaan. Masing-masing kini menggelontorkan dana yang mereka mampu hingga kini tercapailah target yang sudah mereka tetapkan. Tidak sampai 30 menit, rencana pembentukan perusahaan koperasi itu telah berhasil dan seluruh urusan administrasinya diserahkan kepada Mr. Braille selaku firma pemegang kuasa hukum bagi perusahaan yang baru akan dibentuk ini. Apa nama perusahaan ini Jerry? Tanya Daniel. Nama perusahaan yang akan kita dirikan ini adalah Lotus Global Corporate. Jawab Jerry. Lotus Global Corporate. Kata mereka serentak lalu mengangguk tanda setuju. Dengan begini, terbentuklah sebuah perusahaan mandiri dengan tujuan untuk menyokong perusahaan-perusahaan lain dalam mensuplai barang-barang keperluan bagi membendung invasi dari perusahaan Arold Holding Company yang kian gencar mempersempit ruang gerak perusahaan yang berada di Metro City. Episode sebelumnya. Pertemuan di Mountain Lotus. Episode berikutnya. Rencana reuni dadakan. Yo William. Rencana reuni dadakan.
Kesepakatan telah diambil dan kini masing-masing di antara mereka mulai keluar dari ruangan rapat tersebut. Kini Jerry berinisiatif mendorong kursi roda untuk Tuan Smith. Sedangkan Kenny mendorong kursi roda untuk Tuan William. Sama dengan mereka berdua, Samson dan Ivan juga mendorong kepala keluarga masing-masing. Ayo kita ke restoran teratai. Aku sudah rindu untuk menikmati makan malam dengan kalian. Sekalian kita mengenang masa-masa waktu kita kuliah dulu. Ajak Jerry. Benar Jerry. Aku juga rindu masa-masa itu. Kebetulan Kevin dan David sudah tiba di Hill Street. Mereka akan bergabung dengan kita nanti bersama Adele dan Lyra. Kata Ivan. Mereka memberitahu dirimu tapi tidak denganku. Kata Jerry merajuk. Hahaha. Katanya ingin memberikan kejutan. Jawab Ivan. Sementara Kenny hanya tersenyum saja mendengar perbincangan dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu itu. Sepupu. Mengapa kau tidak membawa serta istri dan anakmu seperti Ivan? Tanya Jerry. Aku sengaja tidak membawa mereka karena putriku sedang berada di rumah neneknya bersama istriku. Biarlah mereka di sana. Bagaimana jika kita balapan mendorong kursi roda ini? Tanya Jerry kepada Ivan. Ayo. Aku setuju dengan usulmu itu. Yang kalah harus mentraktir. Bagaimana? Tanya Ivan sangat antusias. Oke. Siapa takut? Jawab Jerry sambil mengambil ancang-ancang untuk memulai balapan. Dasar setan kalian ini. Apakah kau ingin melihat kami cepat mati? Bentak Tuan Patrick membuat Jerry dan Ivan kaget setengah mati. Cucu sialan kalian bertiga ini. Tahu begini tadi lebih baik aku didorong oleh pengawal. Kata Tuan William pula. Jelas saja orang tua itu mengamuk. Ini karena diri mereka akan jadi ajang balap kursi roda oleh ketiga cucu mereka itu. Sementara Samson hanya tertawa cekikikan saja melihat ketiga lelaki setengah baya itu dibentak habis-habisan oleh ketiga naga ompong ini. Ampun kek, kami hanya berencana. Tuhanlah yang menentukan. Jawab Jerry setengah mati agar tidak tertawa. Berhenti sebentar. Kata Tuan Smith memerintahkan. Jerry dan Ivan yang tidak tahu maksud dari orang tua ini hanya menurut saja. Tapi mereka mendadak terkejut ketika ketiga lelaki tua itu berbalik dan keletuk. Terdengar bunyi kepala dijitak 3 kali berturut-turut disusul pekikan dari Jerry, Kenny dan Ivan. Ternyata kegesitan ketiga naga ompong ini masih lumayan juga. Mereka bertiga sama-sama berbalik lalu menjitak kepala ketiga cucu mereka itu dengan ujung tongkat masing-masing. Sakit? Tanya Tuan Smith. Iya kek, sakit. Jawab Jerry sambil mengusap-usap kepalanya. Makanya jangan permainkan orang tua. Kata mereka bertiga. Jerry, Ivan dan Kenny hanya saling pandang lalu segera mendorong kembali kursi roda itu menuju mobil Rolls-Royce yang terparkir di depan dengan beberapa pengawal berdiri di sana. Bawa ketiga naga tanpa gigi ini ke restoran teratai. Kata Jerry yang kembali membuat sumpah serapah berhamburan dari bibir keempat naga ompong itu. Ampun kek. Kata Jerry lalu ngacir menuju ke dalam untuk menjemput Clara yang sedang ngerumpi bersama Lorna serta putri Ivan bernama Senita. Ini putrimu Van? Tanya Jerry ketika melihat seorang anak gadis berusia 14 tahun memiliki sepasang mata biru dan rambut tidak terlalu pirang. Iya. Inilah hasil lemburku selama ini dengan Lorna. Dan rencananya aku ingin menambah satu lagi.
Kalau bisa laki-laki. Kata Ivan pula. Siapa namamu anak manis? Tanya Jerry sambil mencubit hidung mancung gadis kecil itu. Nama saya Senita, Paman. Jawab sang gadis malu-malu. Anak ini lebih mirip denganmu daripada Lorna. Kata Jerry. Jerry. Kemana calon menantuku si Yoko ungsikan setelah kakek Malik meninggal? Tanya Ivan. Dia ada di Indonesia. Berguru di sana ilmu tahan lapar. Jawab Jerry. Kau jangan terlalu keras terhadap calon menantuku itu Jerry. Jika terjadi apa-apa dengannya, awas kau aku kerjakan. Ancam Ivan. Anak itu berbeda Van. Semua tabiat kakeknya, uyutnya dan sifatku, semuanya ada pada anak itu. Aku khawatir Senita akan makan hati oleh tingkah konyolnya. Kata Jerry. Mengapa bisa begitu ya? Kata Ivan sambil bertindak layaknya sedang berpikir. Mana aku tahu. Tapi lebih baik dia seperti itu. Itu sangat berguna untuk menutupi jati dirinya dan kemampuan yang dia miliki. Kau tahu bahwa anak itu serba melebihi aku. Nantilah setelah dia kembali, kau akan melihat sendiri tingkahnya. Kak, sebulan lagi ulang tahun Yo. Sudah 16 kali dia ulang tahun tanpa perayaan. Aku tidak tega juga. Mendidik pun mendidik. Tapi itu sudah keterlaluan. Kata Clara dengan wajah asam. Jerry merenung sejenak lalu berkata. Biarkan dia di sana. Jangan diganggu. Saat ini dia sedang fokus berlatih ilmu pengobatan yang ditinggalkan oleh kakek Malik dengan bimbingan Tengku Mahmud. Jangan dirusak konsentrasi anak itu. Aku janji pada ulang tahunnya yang ke-18 nanti, kita akan merayakannya. Kata Jerry berjanji. Mendengar jawaban ini, Clara hanya bisa menarik nafas dan tertunduk saja. Dia tidak mau berkata-kata lagi yang akhirnya pasti Jerry juga yang menang. Van, tinggalkan saja mobilmu di sini. Kita akan mengendarai mobil keluarga. Ayo cepat. Nanti 4 kakek ompong itu memarahi kita. Kata Jerry. Oke ayolah. Asal jangan dipukul lagi dengan ujung tongkat. Kata Ivan yang masih merasakan rasa sakit akibat dipukul oleh Tuan Patrick dengan ujung tongkatnya. Mereka berdua baru saja keluar, tiba-tiba dari depan kini terlihat 2 unit mobil BMW dan Mercedes-Benz melaju dengan perlahan kemudian berhenti di depan mereka. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah. Hentikan pantun sialanmu yang tanpa akhir yang membahagiakan itu. Terdengar satu suara teguran dari mobil BMW yang baru saja berhenti tadi. Kau David. Yes. Aku sedang berpikir lanjutan dari pantunku tadi. Kau merusak semuanya. Bentak lelaki berwajah imut yang baru saja keluar dari mobil Mercedes-Benz miliknya. Hahaha. Kalian ini selalu saja berkelahi jika sudah bersama. Kata Ivan sambil menepuk pundak lelaki bernama David itu. Bagaimana kabarmu Kevin? Tanya Jerry kepada lelaki yang sebaya dengannya yang berpantun tadi. Kabarku baik Tuan Besar. Bagaimana dengan Anda? Tanya Kevin. Kabarku ya seperti yang kau lihat inilah. Mana Lira istrimu? Ada Tuan Besar. Dia ada di dalam mobil. Katanya dia tidak mau keluar karena mabuk perjalanan. Dia sedang hamil anak keempat kami. Jawab Kevin membuat Jerry tercengang. Sementara Ivan hanya tertawa saja. Anak keempat. Berarti. Benar ketua.
Kevin ini hanya orangnya saja yang kecil. Tapi anaknya susun paku. Kata David membuat mereka kembali tertawa. Kau ini David. Ah sudahlah. Mengaku saja bahwa kau memang tidak memiliki kemampuan menjinakkan kuda binal. Kata Kevin dengan kesal. Hahaha. Sudahlah. Oh ya. Bagaimana dengan perjalanan kalian kemari? Tanya Jerry. Lumayan lancar tuan. Oh ya. Apakah akan ada acara malam ini? Tanya Kevin. Menurutmu, acara apa yang bagus? Kata Jerry kembali bertanya. Bagaimana jika kita mengadakan reuni mendadak? Aku sudah lama tidak bertemu dengan Ryan, Rico, Daniel, Herman, Kak Arslan, Harry dan Black. Baiklah. Ayo kita berbagi tugas. Kau hubungi Herman dan Rindy, sedangkan David menghubungi Harry dan Joanna. Kalau Ryan, Rico dan Daniel, tidak perlu. Mereka selalu ada bersamaku. Kata Jerry membagi-bagi tugas. Siap Tuan Besar. Kata Kevin bersemangat. Setelah dia selesai dengan mengajak Herman dan Rindy, mereka pun langsung memasuki mobil dan berangkat menuju restoran teratai di kawasan Mountain Lotus ini. Episode sebelumnya, Lotus Global Corporate. Episode berikutnya, Jerry Chess mengenang masa lalu.